Ini hijau itu tekanannya benar apa baterainya nyala? Ayo. Nah, aku belum baca. iya. Ini mohon maaf sih, ini bukan berarti kita cuman saya mencoba memahami aja. Iya toh. Hijau ini baterainya nyala atau tekanannya benar atau salah? Ya harusnya bener ya. Ya. Kalau merah berarti ada masalah kan Ya, gitu. oh gitu. Iya. Kalau hijau ini baterainya nyala, merah baterainya habis. Itu kan PR lagi. Tidak ditanyai orang gitu. Kamu ada alatnya. Sekarang tekananmu berapa? Wah, mati. Teman-teman, ketemu lagi episode Meja, Azrul Ananda, Om Johnny Ray. Hari ini kita agak formal dikit, pakai kerah. Wah, karena Sub Jersey punya jersey yang bisa dipakai kawinannya. Hah? Jadi gravelan. Jadi kalau misalnya mau ke acara pernikahan atau yang smart casual, naik sepeda datang, ini sudah pakai kerah kayak gitu. Lucu juga sih. Siapa yang mau? Tapi saya pernah pakai kaos sih. Kenapa? Waktu kekawinan. Iya. Kenapa? Kamu protes pernikahan itu, kamu yang terakhir teriak, saya tidak setuju, gitu, bukan? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya. Nggak, cuman waktu itu, aduh, apa ya? Intinya saya salah ngambil baju. Salah ngambil baju. Oh iya. Kebanyakan keseringan ikut event sepeda kamu yang dibawa jersey. Kalau suruh bayar batik lupa ya. Iya. Betul. Kayak gitu. Sama. Aku aja kadang lupa kok. Aku punya kemeja putih apa enggak ya sekarang? Apalagi selama COVID kan nggak pernah acara-acara ya. Iya. Banyak yang nggak update ukurannya. Ya teman-teman, hari ini kita agak nge-break dari event-event main sepeda, tapi kita akan singgung sedikit dulu, karena ini kan bulan Juni awal pertengahan, itu kan kita di tengah-tengah antara Giro d'Italia dan Tour de France, dan kita baru saja Unbound Gravel. Ini tuh bulan-bulan paling asik untuk penghobi sepeda, khususnya yang kolektor, karena banyak barang-barang baru munculnya sekarang gitu, atau dalam beberapa minggu terakhir, dan masih beberapa minggu ke depan sampai Tour de France. Jadi sepeda baru, grup set baru, teknologi baru itu keluarnya saat sekarang ini. Jadi kita akan bahas beberapa yang sudah keluar dan yang mungkin baru akan keluar. Tapi sebelumnya kita mau ngingetin dulu karena event terdekat main sepeda adalah Gravel Blitar tanggal 22 Juni, dan kita mau nunjukin, Om Ri tolong tunjukkan itu medalinya. Jadi karena kita akan menginjak-injak tanah Blitar, jadi kita akan membawa, kalau finish akan membawa pulang tanahnya juga. Ini tanah liat dari tanahnya Blitar. Jadi kerajinan lokal yang medalinya ini terbuat dari tanah Blitar. Jadi Anda akan goes di Blitar dan pulang membawa tanahnya. Ini waktu tadi di meja. Ya. Tak kira kayak apa tuh, cenderamata bumbu pecel Blitar gitu. Nah, coklat. Bisa mungkin tinggal dicampur air aja. Ini masih belum matang Om ya. Jadi masih agak basah dikit ya. Jadi belum kering betul. Tapi nanti medalinya adalah benar-benar tanah Blitar Anda bawa pulang. Sama seperti kalau kemarin juara Bromo kan Edelweiss-nya Wonogiri yang dibawa gitu. Terus kalau waktu tahun lalu yang ikut Ijen itu juga medali trofinya juga terbuat dari belerangnya Kawah Ijen. Jadi kita benar-benar khas lokalnya kita pertahankan, dan ini untuk support UMKM lokal juga. Tanah gitu. Blitar ini ya. Ini dari tanah Blitar beneran gitu. Nah, satu lagi juga kemarin saya waktu cek rute sempat agak sedih Om Ri, karena kita belum bisa lewat warung Makti itu, warung all you can eat 15 ribuan itu. Kenapa Om? Ya karena dia rutenya agak ke bawah, kita explore ke arah atas. Jadi kalau diputer kurang ideal. Jadi kita belum bisa lewat. Kabar baiknya kita akan membawa warung Makti ke finish. Jadi semua makanannya Makti itu akan tersedia di tempat finish. Jadi tetap kita mensupport UMKM lokal, tapi warungnya yang kita pindahkan ke tempat finish. Jadi pesan moral dari percakapan awal ini adalah finish lah kalau ikut ini. Karena kalau nggak finish, nggak dapat tanah lokal dan nggak merasakan Makti. Ya nggak makan. Nggak makan. Sama dengan nggak makan. Ya rutenya 80 kilo, pendaftaran ya jauh
jalur belakang masih bisa. Nanti kita akan desain jersey-nya rock and roll segala macam desainnya maksudnya, karena ini gravel itu lebih casual, lebih bebas. Jalur belakang. Oh ya. Ya, silakan coba di Main Sepeda Up kalau itu masih bisa, tandanya masih bisa. Dan setelah video cek rute itu memang pendaftarnya tiba-tiba melonjak. Ya mungkin karena belum tahu aja kan di Indonesia biasanya event itu all route Om Rio. Jadi bukan gravel kayak kita yang kita lakukan ini. Jadi ya moga-moga ini jadi awal, dan moga-moga nanti tahun depan bisa lebih kita ekspansi lagi karena tempatnya spektakuler untuk off-road. Itu yang gravel Blitar. Kita ada satu lagi Main Sepeda Trilogi yang seri kedua nanti Kediri Dolocom, itu kan bulan Juli, tanggal 20 Juli. Dan itu pendaftarannya masih dibuka sekarang. Bagi yang kemarin sudah daftar promo, belum daftar trilogi, masih bisa daftar Kediri dan Ijen, atau mau nyoba Kediri dulu. Ini saya dapat titipan pesan dari teman-teman panitia untuk nunjukkan, karena kalau kemarin Bromocom itu respeknya dapat tas sepatu dan saddlebag. Dolocom nanti kan Bromo kemarin pink karena pas Giro d'Italia, ini kan pas Tour de France, jadi kuning. Nah, dapat ini. Tapi ini bukan ini ini kayak muset, kayak tote bag ya, tas lempang gitu ya. Nah, cocok buat belanja. Jadi nanti mungkin di Kediri bisa belanja untuk barang-barangnya. Jadi nanti respeknya adalah foldable tas seperti ini. Belakangnya Main Sepeda dan jadi selempang bisa buat, ya lumayan kan. Jadi kita berusaha supaya produk-produk respect itu bermanfaat dan berguna, tidak dibuang. Kan kalau cuma tas biasa dibuang. Jadi sekarang ada yang baru lagi kita dapat foldable. Ini bisa dilipat. Jadi kalau misalnya mau traveling atau apa, mau pergi-pergi, ini bisa dilipat kecil tadi menjadi seperti dompet. Nah, berarti Anda sudah pikir kan nanti setelah ini kita bikin apalagi ini sudah siap sampai Bromo tahun depan sudah ada yang aneh-aneh nanti. Kan harus jauh hari produksiannya, nggak bisa langsung dadaan ya. Makanya Main Sepeda susah ditiru karena kita udah jauh hari udah siap semua kayak gitu. Jadi ini daftar ke Kediri Dolocom untuk dapatkan salah satunya ini. 20 Juli. Sama tadi titip kembali maaf ke gravel, kemarin pemerintah kabupaten kalau nggak salah itu titip, karena kita kan memang misinya mensupport lokal-lokal tadi. Selain kita membawa Makti ke finish, medalinya dari tanah Blitar, di sana itu ada industri coklat juga. Jadi nanti insya Allah di respeknya akan dapat coklat asli Blitar yang benar-benar tumbuh di Blitar dan dibuat di Blitar. Jadi sepedaan itu kan harus dekat dengan mensupport sekeliling kita. Jadi kalau Anda ikut event Main Sepeda itu ada economic impact-nya atau promotional impact-nya untuk warga setempat. Jadi silakan cepat daftar sebelum terlambat. Nah, kita kembali ke laptop, bicara. Saya ini kan kalau teman-teman yang ikut podcast sejak awal, kita pertama kali tahun 2020. Ya Tuhan. Dan Om Rio itu kan identik dengan Campagnolo gitu ya. Jadi kita akan bahas bareng-bareng ya, mulai dari grup set sepeda dan lain-lain. Campagnolo baru saya pikir bakal bangkrut Om Rio. Iya, waktu itu Anda ngomong 5 tahun ke depan. Iya. Kan bakal bangkrut. Ini kayaknya nggak tahu ada suntikan apa dari mana. Tiba-tiba dia muncul yang baru, kan dia ketika muncul yang 12 speed belum 2 tahun ya? Belum 2 tahun ya? 2 tahunan. Ya, 2 tahun. Itu kan kayak aneh kan kita ngeliatnya kan. Karena thumb shifternya hilang, rasio gearnya aneh, harganya. Nah, itu. Berapa nomornya? Berapa? 90 jutaan ya kalau rupiah. Hampir 90. 90 apa 100? Tapi pada akhirnya jatuh ke 80-an ya. Oh ya. Akhirnya normalisasinya ke 80-an juta. Jadi dia sudah positioningnya aneh, produknya juga maga gitu. Kita yang penggemar Campy agak gimana gitu kan ya. Nah, dia kemarin Giro d'Italia timnya dia apa yang pakai sepeda look itu, Cofidis. Itu tiba-tiba ada salah satu pembalapnya pakai Campy Super Record 13 speed wireless. Ini dia gambarnya. Jadi cakep Om Rio. Bagus.
Motornya kok skeleton gitu kan? Ya, belakangnya belakangnya RD-nya. kayak skeleton. Terus satu dia 13 speed, dia wireless, baterainya sama kayak yang 12 speed, jadi backward compatible, Iya. ya, semacam itu. Pakai free hub-nya juga yang lama kan, pakai new kan ya, Free hub. N3W itu kan. Oh iya, new. Jadi- sama kayak Samal dulu yang. Ya kamu udah punya banyak peleknya, tinggal beli grup setnya sekarang. Masalahnya ya terus. Jadi ini cakep, dan saya paling suka desain ininya, Omri. Desain apa? FD-nya ini kan carbon fiber di tengahnya ini. Ya. Carbon fiber dan kelihatan kayak campy-nya kembali gitu. Ya, Camp- ciri khasnya. Campy itu kan ada kayak artisannya, ada raw-nya, nggak estetikanya itu bukan estetika halus mulus gitu kan. Dia ada industrialnya yang keren, dan yang paling utama tentunya adalah kembalinya thumb shifter. Jadi walaupun dia wireless tapi tombolnya dikembalikan ke jempol. Nah, Tapi mundur ini Kenapa? jempolnya. Maksudnya thumb Oh. shifternya agak mundur. beda sama yang dulu ya. Ya, Yang dulu agak kait gitu kan ya. Ya, tapi ini menurut saya lebih masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita dalam posisi megang handlebar bawah itu kan lebih mudah dijangkau. Oh ini lebih dekat ya. Lebih dekat Kalau yang dulu ya. agak jauh ya. Biasanya kan kalau yang atas ini kan elektronik bisa milih ya. Dulu Iya. waktu mechanical kan yang thumb itu kan buat untuk nurunkan kan, Iya. buat untuk ngecilkan. Jadi yang lebih akselerasi untuk kalau Untuk orang sprint. Ya, kalau sprint pakai tombol, pakai jempol ya. Ya kan pakai jempol. Lah ini kan posisinya lebih enak, lebih enggak kalau dulu itu kan jempolnya harus agak naik gini kan. Ya, Kalau naik ke atas begini ya. Ya. Kalau tangannya besar nggak masalah kayak orang bule-bule. Kalau tangannya kecil-kecil susah ya. Nah, melihat ini Omri berminat lagi nggak? Minat ada sangat karena selain tampilannya secara fungsi dia juga sudah menjawab banyak ekspektasi penggemar Campy. Ya. Dan ini ada versi gravelnya Om, yang Bukannya- pakai kopling. Tapi kan looknya sama kalau enggak. Ya, looknya sama. Dia ada clutch-nya gitu. Ya memang ini saya zoom, cakep sih, skeleton banget. Ya, yang saya suka itu adalah centeringnya juga perpaduan centeringnya itu pertama sudah ada power meternya. Ya, ada opsi power meter ya. Ada opsi power meter yang di spidernya itu ya. Ya. Nah, kedua kan kombinasi centeringnya itu sudah normal seperti Campy, malah ditambah yang versi gravel kan. Oh, Yang- kalau dulu kan dia kan ya normal ya 5339, 5236. Ya, Nah, 5034. Nah, ketika 12 speed kan dia aneh itu langsung ya. Apa itu? Dia pokoknya bukan kayak SRAM, bukan kayak Shimano kayak gitu. Ada 4529 atau apa kayak gitu. Nah, ini dia sudah kembali ke yang tradisionalnya dikembaliin 5334, 5236, tapi yang gravelnya dipertahankan. Jadi pilihannya jadi makin banyak. ya. Jadi ya setengah mulet deh ya. Dia mau dipakai road, mau dipakai gravel, sudah karena wireless ya. Jadi kan gampang ya kayak gitu. Jadi ya luar biasa ini Campy menurut saya sih. Nggak tahu sukses atau enggak. Harganya nih Om. Yang jadi problem ini nanti ya tinggal maintenance-nya. Kenapa? Kamu kan punya bengkel enak. Masalahnya kan bukan bengkel Campy kan. Yang rusak kan barangnya, bukan masangnya. Misalnya kalau dia ada masalah elektrikal gitu kan, itu yang susah kan di situnya. Campy apa dulu namanya? IPS. Iya. Campy elektronik yang lama IPS punya saya cek kemarin, kabelnya rantas semua Om. Iya, itu Kabelnya hancur. dan Aduh. sampai kelihatan tembaganya. Iya. Kan? Itu wah ya memang Karena iklim kita mereka perhitungkan waktu buat. ya kita ini lembab segala macam. Wah repot itu, karena apalagi kalau ganti itu nggak bisa ganti kabelnya doang kan, Nggak bisa. harus ganti sama komponennya. Wah Maksudnya tuh kalau brand lain itu kan ada colokannya, misalnya ini RD-nya gitu kan, tinggal diceklek gitu, dimasukkan kabelnya. Kalau kabelnya rusak ditarik di lem biru, ganti kabel yang baru. Kalau Campy kan enggak, ini kabelnya, rumahnya dibuka, di solder mungkin di dalam, terus ditutup gini kan. Jadi kita kan enggak bisa buka solder ini, enggak bisa buka rumah RD-nya ini kan. Jadi harus ganti. Harus ganti. Wah cilaka ini. Bisa dikirim ke sana. Nah itu
Masalahnya itu kan masih ada nggak spare partnya Ya. macam-macam kan, itu IPS kan ada yang sudah 2013 ya kan, 2014. Ini yang ceritanya. Tapi dengan wireless kan mungkin masalah kabel sudah nggak ada, tinggal yang saya baca itu ini lebih dari 80% made in Europe. Wah, kan tetap ada Italia, ada Eropa Timur biasanya. Saya nggak tahu di mana. Tapi memang servo itu kan penggeraknya itu, terus internal elektronik itu chip-chipnya memang dari Asia katanya, nggak ada pilihan. Jadi servo itu yang ngik kayak main radio control kan, setirnya itu kan pakai servo. Ya ini kan sama, yang mindah itu kan servo benar. Futaba. Apa dulu? Electronics. Futaba. Jadi itu Asia. Cuman ini kita lihat apakah responnya bisa bagus. Belum tahu harganya berapa karena ini secara resmi belum dijual. Mungkin teman-teman sudah ada yang pesen, tapi mereka memposisikannya masih lebih mahal dari Dura-Ace dan SRAM Red, tapi sudah lebih murah dari yang 12 bit. Jadi dia lebih murah dari dirinya yang dulu. Jadi buat teman-teman, dan saya tahu beberapa yang waktu saya ingatkan jangan beli yang 12 bit, ngotot beli 12 bit. Campy loh ya. Saya udah bilang jangan beli, itu produk pasti aneh nanti. Bilang gitu. Kenapa? Campy kok nggak ada thumb shifternya gitu. Terus kemudian rasio gearingnya, kemudian macam-macamnya. Ada yang beli lah. Ya tetap ada yang beli. Ini Indonesia gitu. Maksudnya kalau gengsi dia beli. Sekarang bilang kasihan deh lu kan, maksudnya ini belum ada 2 tahun sudah ada yang 13 bit. Jauh lebih rasional. Maksudnya secara komposisi jauh lebih rasional. Kemudian thumb shifter lagi, Campy-nya kembali lagi kayak gitu. Nah, yang ini 12 bit diapain sekarang? Apalagi ini lebih murah lagi. Lebih murah, MSRP-nya atau suggested retail price-nya 900 euro lebih murah. Kan 15 juta itu. Iya. Berarti masih di atas 65 juta Om. Makanya itu. Aduh, ya saya nanti tunggu Om Ri beli itu, saya nyoba di situ aja nanti. Nah, Loh kamu udah terlanjur punya wheelsetnya banyak yang pakai N3W itu. Itu dulu waktu dolarnya berapa? Kan masih punya pelek-peleknya toh? Masih. Nganggur, belikan grup setnya Om. Aduh, nanti Om saya tak sama tahu ada kebaikan seseorang. Om Ray menerima hadiah ulang tahun berupa Campy Super Record 13 bit teman-teman. Ulang tahun. Ya, kalau misalnya kan ada supaya Om Ray kembali ke agama lamanya gitu loh. Kan dia dulu Campy banget, kita ke Unbound yang lain pakai Shimano, pakai enggak, dia tetap pakai Campy dengan segala masalahnya. Dia pakai Campy, pakai ekar. Masih ada ekarmu? Masih 3 biji. Masih 3 yang fungsi 2. Yang fungsi 2. Iya, satu hancur. Nah, ini yang versi anunya udah dipakai di Unbound kemarin, yang versi gravelnya ini sama ya, shifternya sama. Tapi sudah diuji di Unbound Om. Wah, nggak kamu aja yang pakai di sana. Terus terakhir soal Campy, ini ada perpisahan dari Campy Om. Oke. Dulu yang paling terkenal Campy itu bukan Super Record. Dulu yang paling terkenal itu Record, ya kan? Ya. Zaman Pantani segala macam itu. Ya, era-era itulah. Nah, ini kayaknya Campy akan setelah 62 tahun nama Record akan dihilangkan. Jadi hanya Super Record. Plus mungkin nanti di bawahnya nanti jadi Chorus apa kayak gitu. Tapi yang tadi itu enggak ada second line-nya, enggak ada ya? Belum. Oke. Belum tahu. Tapi kabarnya Record sudah tidak akan ada lagi. Jadi mungkin nanti dari Super Record langsung ke Chorus atau apa, atau mungkin nama baru, saya nggak tahu. Jadi itu yang terpisah. Tapi tentunya mana tadi soal grup set ini yang saya penasaran juga yang ini TRP ini ya. Masih bisa, mumpung kita di grup set, kita stay di grup set. Di Unbound kemarin sudah dipakai juga TRP sama kesukaanmu satu lagi itu. Classified. Ya? Classified kan itu dia. Pedalnya tuh kalau nggak salah itu X-Power itu. Pedal power meter ini. SRM X-Power. Iya, karena ini cranknya nggak ada power meternya, jadi power meternya di pedal. Jadi dia ini one by, tapi dia bisa pakai chainring lebih besar. Walaupun sprocketnya itu 12 bit, tapi karena dipadu dengan classified, dia jadi 15 bit atau apa kayak gitu. Oh ya. Ya. Secara 15 atau 16 lupa saya. 15 jadi 15 bit. 15 ya. Jadi dia 1 kali 15.
gearingnya 12 tapi jadi 15 karena hubnya classified. Ini juga ada setengah programnya gitu ya. Iya, jadi synchronize. Jadi kita mindah pada gigi tertentu, ketika kita mau upshift atau downshift, gearingnya nggak pindah. Hubnya yang pindah. Ya. Jadi walaupun jumlah gearingnya 12, tapi kita bisa mindah 15 kali. Makanya di synchronize sendiri. Synchronize sama software pemindahannya kan. Permindahannya. Ini menarik juga menurut saya ini. Ini saya nggak tahu. Om Rey biasanya suka begini-begini. Jadi ya, ini. tapi classified tuh lemah di ininya, berat. Lebih berat ya. Lebih berat. Terus cara apa itu ngunci ratchetnya kalau istilahnya internal gearing itu. Internal gearnya itu enggak kayak pada umumnya. Jadi kalau rata enak, nanjak agak nggak feeling. Iya. Wah, berarti Om Rey nggak mau nyoba yang ini. Enggak, kecuali ada limpahan. Ada limpahan. Loh, saya penasaran sih Om. One by, karena one by itu praktis banget ya. Apalagi kalau buat gravelan off-roadan gitu. Penasaran sih, tapi nggak tahu, nanti nunggu aja. Toh Om Rey sudah punya hubnya, aku tinggal pinjem. Ada. Tinggal TRP-nya kan. Tinggal TRP-nya. Tinggal shifter TRP sama sprocket sama RD-nya. Ini. Sama dengan banyak itu. Sama dengan banyak. Iya, sama dengan banyak. Tapi Om Rey di sini mengeluh classified-nya yang belum waktunya mungkin, atau belum sempurna kayak gitu ya. Iya. Ya kamu yang sudah ngerasain, aku belum. Kalau di datar tuh enak. Semua di datar enak, Om. Nah, maksudnya lebih enak karena dia lenyar kan, nggak ada tahanannya. Tapi ketika nanjak itu ya itu kayak sistem racetnya gearnya, engagement feelingnya ya, kayak tactile-nya, kayak klak-klaknya itu nggak dapat gitu. Soalnya itu kayak rotor yang dulu ada rotor Uno yang hidrolik. Nah, kita kalau mindah gear kan, kalau mekanikal kan klaknya tuh di sini tuh. Klak itu kan bikin kita klak gitu, ada. Oh, bukan. Itu kan cuma perpindahan aja. Tapi lenyarnya kan sama. Ini enggak, lenyarnya itu yang agak beda. Oh, jadi dia bukan pindah gear gitu ya kayaknya. Jadi kan dia tuh di hub. Hub itu kan sebetulnya cuma engagementnya kan sama free hub diam, rodanya jalan. Cuman gitu toh. Kalau di goes, free hubnya muter ngancing ke bannya ini kan, ke hub yang ini kan, yang ikut dipaksa muter. Makanya ada ratchet. Ratchetnya gear berapa? 60, semakin rapat semakin cepet engagementnya. Ya kan, yang kalau orang-orang suaranya enak, jaga gitu toh. Nah, itu yang aneh di engagementnya ini, di feel engagementnya ini ceritanya. Apa terlalu halus atau? Kayak jadi berat itu. Oh, tahanan itu. Ya, ngongkelnya ngosnya itu jadi berat. Jadi bukan kalau di loss gini dia nggak ada tahanan. Tapi kalau di engagementnya ini yang aneh. Wah, ini aku boleh pinjaman, tak coba ya. Dan cuma nanti cobaan. Kamu punya berapa biji? 2. Fungsi semua. Fungsi semua. Om Rey udah punya 2 classified. Hub. Jadi waktu kita ke mana? Unbound itu ya? Iya. Kita nyoba di pamerannya Unbound, terus kamu langsung pesan duluan itu ya? 2022. Iya. Sekarang nggak pernah dipakai lagi. Iya, karena itu. Ya, nanti kepingin sih nyoba kalau ini dengan teman-teman one by-nya ini kan. Iya. Oh, kamu tuh kombinasi masih 2 by waktu itu ya? Enggak, one by. One by kan? Nyobanya one by, tapi kan cuma sebentar nyoba toh. Nah, ini harus coba. Om Rey yang suka nyoba gitu barang aneh-aneh. Saya juga dulu, cuman entahlah. Waktu itu classified saya nggak terlalu pengen. Tapi ini saya pengen, ini yang TRP ini. Karena 1 kali 15 kan. Karena sebenarnya 2 kali 12 itu sebenarnya juga 13 speed sebenarnya, atau 14 speed atau apa gitu. Karena kan 13-14 ya. Jadi misalnya kalau kita ngomong depan 2, belakang 12 itu bukan 24. Betul. Karena rasionya itu sebenarnya 14 gitu. Jadi banyak pengulangan. Itu yang anu. Nah, yang saya tunggu sih sebenarnya nanti itu sama rotor wheel top ini, Om. Karena kan wheel top akuisisi rotor kan. Oh. Jadi nanti wheel top akuisisi rotor. Iya, jadi wheel top dari China membeli rotor yang di Spanyol. Spanyol. Hebat ya. Nah, ini kita tunggu. Yang
cewek yang megang rotor itu sekarang orang Hilltop lagi. Iya, anak perusahaan. Anak perusahaan. Iya, yang cewek subsidiari ya. Yang itu ya. Iya. Yang ketemu di. Kamu yang diingat dia. Ya kita pernah waktu itu Taipei Bike Show ya. Ya, Taipei. Iya, kita meeting sama orang rotor. Ya itu yang saya bilang nyoba rotor Uno yang hidrolik. Nah itu saya nggak dapat feelingnya kenapa? Kita kalau mindah gigi kalau normal klaknya di sini kalau mekanikal, kalau hidrolik itu tactile-nya di RD. Jadi di sininya kayak cuman nyet gitu doang, tapi kita ini udah pindah atau belum. Jadi harus dirasakan di kaki sama ngelihat ke belakang udah pindah atau belum. Kelemahannya di situ, di feeling. Tapi ini kan sudah wireless ini kalau Hilltop. Jadi kita lihat nanti. Teman-teman ya kayak yang lihat kemarin video-video Shanghai Bike Show, itu istimewa ya. Magen punya group set. Semua. Kayak punya grup set semua. Jadi wah ini cuman mereka kan belum keluar dari Tiongkok kan itu. Yeah. Itu kalau sudah bendungan yang dibuka, wah cilaka itu yang lain. Karena mau nggak mau kan yang lain harus berinovasi kan. Ini yang terbaru lagi kan kemarin kan Shimano akhirnya keluar wireless XTR kan. Yeah. Ini yang terbaru kemarin walaupun ini MTB, tapi mereka belum ngomongin. Tapi ini membuka pintu mulet untuk Shimano karena RD wireless ini bisa dipadu pakai shifternya Dura-S atau Ultegra. Udah kamu coba? Enggak, maksudnya ini nanti bakalan gitu. Iya, lalu sekarang sudah nggak usah dikasih tahu, sudah tahu semua ini. Yang namanya wireless kan bahasanya tinggal bahasa kode aja. Ya, ini sebetulnya ini 3 seri. Ada lagi nanti XTR, XT, Deore. Iya. Wireless semua. Ya, ini kayak dulu, kayak core-nya baterainya kayak core-nya transformer itu, kayak Optimus Prime itu. Yang di dalam itu. Ya, masukkan jadi baterainya kan masuk dilindungi di dalam sini ya. Iya. Ini dibuka dulu bawahnya, baterainya di dalam sini ya. Iya. Jadi ini jadi mulet ini semua. Akhirnya konvergensi semua ini kan, mirip semua ini akhirnya. Iya. Campy jadi dia tidak full mulet karena dia gravel dan road bukan MTB. Shimano sudah intinya mempertemukan MTB dan roadnya. Yeah. SRAM yang sudah duluan ya sekarang punya penantang kayak gitu. Jadi apalagi Shimano kan raksasanya nomor 1 kan kayak gitu. Jadi ini akan adalah yang tidak paham sepeda akan semakin bingung dengan kombinasi gear, shifter, rasio dan lain-lain. Kalau ini 944. Ini bisa 50 nih bukan? Ya sebenarnya yang itu 1151. Oh 1151. Yang 946. 45. 945. Yang ini. Ini 2 kits itu. Ada yang pendek, ada yang panjang. Iya. Silakan yang baru masuk dunia sepeda. Ya. Ketika dunia MTB yang agamanya berbeda dengan road ini bersatu, kita harus belajar semuanya sekarang karena bisa kawin-kawinin grup set ini. Jadi kitsnya itu buat tambahan karena ada beberapa atlet minta RD-nya itu agak jauh dari tanah. Oh, karena kalau kepanjangan kejatuh ya karena off-road ya, karena off-road ya. Dan ini perangnya lagi bukan di situ. SRAM dia memaksakan UDH itu yang betul. Jadi frame-nya harus yang UDH, jadi nggak pakai hanger, langsung ke frame. Nah Shimano nggak kita tetap pakai hanger. Ya. Ini seru ini. UDH bukan nggak pakai B. UDH. UDH. Ya. Jadi dunia group set kita harus rajin update ini mereka karena universal derailleur hanger. Jadi hangernya langsung ke frame, bukan dipasangi hanger kayak normal gitu. Anting itu nggak ada. Ya ada tapi nyatu sama frame ya. Iya. Udah jangan terlalu dipikirin kalau nggak mau terlalu kita juga pusing kok ngikutinnya. Ini masalah itu kan sebetulnya agak info buat pendengar itu kan UDH ini frame-nya agak lain ya. Ya frame-nya harus beda ya. Ya, terus kalau frame-nya kompatibel sama UDH, ininya lain. Ini antingnya itu kan nggak kayak biasanya kan? Dia bisa dipakein RD biasa pakai adaptor. Oh bisa. Bisa. Bukan yang model cepit biasanya. Bukan, bisa. Ada pakai adaptor lagi. Pakai adaptor. Oh iya. Jadi intinya nggak kayak biasanya. Nggak kayak biasanya. Ya.
Jadi, ya kayak saya di Wednesday juga kemarin meeting sama John. Waduh, ini frame kita apakah harus di UDH kan kayak gitu? Kan harus ganti belakangnya. Belakangnya langsung gitu, bolong gitu toh ya. Iya, di sininya nih. Ya kayak gini kan, ini kan belum UDH, ini kan tapi hanger ini. UDH kompatibel ya frame-nya mestinya. Wah, nggak tahu ini frame-nya apa, saya juga nggak tahu ini. Ini dari foto dari Shimano. Tapi itu group set. Nah, Om Ray ini kan suka gadget. Kita habis ngomongin group set. Ini sudah bukan baru, sebenarnya sudah 3 minggu yang lalu keluar, tapi kita baru sempat bahas sekarang. Om Ray tertarik nggak sama ini? Enggak. Saya bukan nggak sedang. Ini kalau dari alat ini alat wireless, intinya mengetahui tekanan ban secara live, secara up to date. Ya, jadi Anda, ya kan? Jadi kita bisa tahu lewat baik komputer itu dalam konteks ini hammerhead, kita bisa tahu belakang lagi 80, depan lagi 70. Oh, setelah 2 jam, belakang turun jadi 78. Nah, jadi dia ada live apa istilahnya nih? Tire Pressure Monitoring Sensor, TPMS. Jadi kita bisa tahu kapan saja berapa tekanannya. Jujur teman-teman, waktu saya lihat ini keluar, dulu kan ada versi yang ditambahkan kan, ini yang kan mentol keluar gitu. Mentol keluar. Ini kan sudah integrated sama peleknya, sama wheelset. Saya mikir, saya mending nggak tahu. Iya kan? Iya. Ini sudah banyak yang dipikirin, kita sudah mikirin diri sendiri, suruh mikirin lagi tekanan belakang berapa, depan berapa. Cukuplah saya bilang kayak gitu. Nah, kalau ini mohon maaf dari brandnya ya. Yeah. Bukan saya nggak suka brand ini bagus, cuman dari sisi dia hook dan hooklessnya itu. Iya. Jadi ini kan yang menganut paham hookless. Kan? Ini sama NV ya. Nah, ini jadi akhirnya maksud saya kalau ditambah alat ini hookless ya, maksud saya buat apa? Karena kamu tuh sudah punya batasan 72 itu. 70 itu tadi tekananmu itu enggak bisa tinggi. Jadi dipasang ini ya seperti kata Anda ya enggak usah tahu sekalian. Enggak usah tahu sekalian. Kasarannya kan kalau dipasangi monitoring tire pressure ini kan harusnya misalnya, saya mau lebih keras ini, kan itu. Ya kan nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa, gitu loh. Kecuali pakai yang hub yang ada pompanya yang kayak dipakai Mariano Vos di Paris-Roubaix atau apa itu, di Flanders atau apa. Itu katanya juga, nggak dipakai. Iya. Ya kan makin kompleks kan, udah balapan, suruh mikirin kayak gitu. Kecuali kayak F1 gitu kan, tombol A, tombol B kan bisa. Ini kan nggak, kakinya masih gini ya. Ya. Saya sukanya adalah sepeda ini walaupun sudah lebih dari 100 tahun tetap ada aja yang diutak-atik jadi inovasi kan. Tapi kan tidak semua inovasi itu jadi. Ingat dulu grup set elektronik itu kan sebenarnya tahun 80-an sudah ada, namanya Mavic. Mavic Zap itu kan. Tapi kan kemudian gagal, kita harus menunggu hampir 20 tahun sebelum keluar Shimano Dia itu kan kayak gitu. Digital Integrated Intelligence. Wah. Jadi kan nunggu jangan-jangan ya, tapi nggak apa-apa sebagai gebrakan baru, tapi kalau saya penggemar Zip, Om Ray. Zip 202 clincher itu wheelset clincher terbaik dalam sejarah. Itu saya sampai punya 2. Tapi kan waktu itu masih hook masih clincher. Ketika pindah ke hookless memang banyak kegalauan jadinya karena bannya harus ban tubeless dan lain-lain. Tapi ditambah ini saya sih lihat ya asik juga sih ini. Cuman apakah saya mau pakai ya kayak Om Ray? Enggak dulu lah. Hidup saya sudah terlalu kompleks. Saya bersepeda untuk menjauhkan diri dari segala kompleksitas. Jangan ditambahi lagi kompleksitasnya bersepeda. Sekarang ini sudah sangat kompleks bersepeda itu. Menurut saya bisa, tapi harus didukung dengan cyclocom model baru. Maksudnya? Cyclocomnya bisa mirroring ke tempat lain. Jadi ada kayak F1. Iya tuh. Ini telemetri namanya itu. Apa? Telemetri. Jadi ada timnya tadi yang nggak yang paddocknya itu yang datanya ada yang baca semua. Ya, ada komputer-komputernya layar monitor. Ganti gear. Pakai radio terus lah guys. Om Ray, tekanan belakang agak berkurang. Kita tambah sedikit ya. Jadi keras ya. Oke, aman ya. Ya kayak gitu kan bisa. Kan nggak mikir. Nggak mikir ya. Nah, kalau suruh mikir susah. Ya ini. Tapi lama-lama kayak gitu juga kayaknya balap sepeda itu. Nah ya itu maksudnya kan applicable. Applicable. Karena
Ya kayak Anda tadi ngomong, Anda nggak mungkin mau bingungi ini, lebih baik nggak tahu ya kan? Aku jujur waktu pertama lihat ini. Terus kalau dia merah gimana? Ya udah atau berhenti. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya memberitahu, tidak memberi solusi. Apalagi nggak enak kan, Tambah ngasih tahu masalah itu. Tahu gitu aku hajar aja tadi. ini hijau itu tekanannya benar apa baterainya nyala? Ayo. Nah, aku belum baca. iya. Ini mohon maaf sih, ini bukan berarti kita cuman saya mencoba memahami aja. Iya tahu. Hijau ini baterainya nyala atau tekanannya benar atau salah? Ya harusnya bener ya. Ya. Kalau merah berarti ada masalah kan Ya, kayak gitu. oh gitu. Ya. Kalau hijau ini baterainya nyala, merah baterainya habis. Itu kan PR lagi. Tidak ditanya orang gitu, kamu ada alatnya. Sekarang tekananmu berapa? Wah, mati ya. lupa diganti baterainya. PR lagi kan gitu. Sudah ganti baterai grup set. Baterai Terus Telkom. aku asik kejar kamu misalnya. Kamu Omre di depan kejar gitu. Srul merah. Terus gimana? Tambah stres. Tambah stres. Masa aku kalah sama Omre merah lagi ya? Sambil ditutup. Bahaya loh itu. Bahaya loh itu. Wah, celaka. Ini malah bikin kita takut gowes ini ya. Tapi sebagai sebagai inovasi oke lah dalam artian saya sukanya adalah terus mencoba. Cuman ya, mohon maaf, ini bukan era saya kayak gitu nanti dulu. Atau mungkin kita ketuaan, ini mungkin untuk gengsi sepedaan itu. Dan saya tahu pasti ada orang gengsi yang beli ini pasti ada. Cuman ya, saya nggak dulu deh. Itu hidup saya sudah terlalu kompleks. Saya bersepeda supaya berpikir saya tidak kompleks kayak gitu. Menjauhkan diri dari segala. Kan enaknya sepedaan tuh jauh dari. Wah, istriku ikut sepedaan sih sekarang. Cuman kan jauh dari keluarga dan jauh dari pekerjaan dan kayak gitu. Susah ini. Kalau kata teman kita dulu, kalau sepedaan keongnya jangan dibawa gitu, rumah keongnya jangan dibawa. Gitu. Aku bisa sih ngajari tapi jok. Oke, kita sudah ngomong yang ini. Sekarang, nah ini saya sengaja bawa karena saya tahu Omre suka pakai ban besar-besar sekarang. Iya. Kemana-mana pakai ban 40. Nah ini sekarang road bike pun belakangan itu mulai ngetes gitu. Pirelli misalnya keluar ban road, memang tujuannya bukan untuk road murni ya, tapi untuk adventure kayak gitu ya. Keluar sampai ukuran 55. Road 55. Kemudian Goodyear keluar yang 40. Ya memang dia kawin dengan Zip ya sekarang untuk ban ya. Ban dan wheelsetnya. Tapi ini kan menarik kan. Saya sih belakangan lebih sering pakai ban 2830 daripada ban 25. Karena ya ikut event ultra terus kemudian kok nyaman ya. Akhirnya saya terusin aja pakai ban 28 kayak gitu. Atau 30. Nah, Omre yang sering pakai ban 40 dikasih opsi kayak begini suka apa enggak? Kan dia lebih mengedepankan speed sekarang, bukan sekedar gede. Karena bukan gravel loh ini. Iya, ini ya antara seneng-seneng nggak seneng sih. Kenapa? Karena harus banyak lagi yang dicoba. Lo kan bukan suka. Ini berapa? 55? 40 yang ini. Oh, ini 40 masih aman. Yang tadi 55 ini ada PR baru. PR barunya adalah frame-nya. Cari wheelset yang lebih lebar. Karena kalau nggak percuma ya. Ya, keluar. Apa kayak lampu bolam, kayak bolam. Donat ini. Iya, kayak bolam. Nggak bagus bentuk bolam itu. Iya. Cemet. Ya. Idealnya memang dia segaris gini. Karena kalau nggak selain impact-nya juga beda, aerodinamiknya pasti beda. Tapi saya sih penasaran aja gitu, karena kan kita juga sering pakai sepeda gravel sekarang. Ini sepeda saya belakang ini saya pasang ban 45. Ideal innernya berapa? Saya juga nggak ngerti. Jadi ini sih dikawin sama Zip sih. Ini kan lebar banget ini pasti. Ya. Iya, tapi Zip yang mana? Ini yang baru, cuman saya lupa nyatet berapa lebar internalnya. Masalahnya lebar rim itu kan yang dulu tuh masih 19. Ya, sekarang udah 21, sekarang 22, 23 itu sudah gravel sekarang. Tapi bannya gravel sekarang 50. tambah. Nanti kita ngomong gravel ya, karena gravel ini sudah luar biasa. Iya. Tapi untuk road ini, Omre, kita ngomong konteks road dulu. Omre pakai
Sekarang 40. Minat gak ini kalau lihat ini? Minat. Karena saya kan suka nonton podcast-podcastnya di luar itu kan. Waktu itu ada wawancara sama product manajernya Continental. Dia nggak percaya sama road tubeless. Dia percaya sama, karena ke depan teknologi TPU ban plastik itu akan terus berkembang. Enggak, karena bannya tuh sering keluar dari rim menurut saya. Ya, makanya itu dia kan arahnya dia kan kemana kan, berarti dia nggak memikirkan itu kan. Oh iya. Atau dia ngelawan kan kayak gitu. Ya kan namanya perang produk kan. Perang format. Mobil Jepang nggak mau EV kan gitu. Dia maunya hidrogen kan itu atau hibrid. Jadi kan dia berjuang ke sana gitu. Nah, perang format ya. Perang format. Nah, kalau zaman dulu Beta dan VHS. Nah, yang menang nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Tutup semua saya. Kalah sama VCD. Kalah semua. Jadi ya memang Conti yang paham ya, beberapa tahun lalu ketika mulai ada hookless itu kan Conti yang terakhir memang ya, yang kompatibel, yang keluar ban yang kompatibel untuk hookless itu. Nah, product manajernya itu di salah satu podcast itu, teman-teman mungkin juga sudah nonton yang suka hal-hal seperti itu. Dia ngomong bahwa karena yang utama itu berat, kata Conti, ban tubeless itu kan berat, lebih berat daripada ban clincher untuk road. Nah, jadi kan kedepannya dan ukurannya semakin lebar, semakin lebar semakin berat. Betul. Berarti untuk mempertahankan ringan itu harus arahnya ke clincher. Nah, itu untuk mengimbanginya ya pakai ban dalam TPU yang ringan karena itu bisa lebih ringan daripada cairan tubeless. Jadi bannya lebih ringan dari ban tubeless, ban dalamnya bisa lebih ringan daripada cairan tubeless. Jadi dia bilang mungkin bukan sekarang, tapi ke depan teknologi TPU ini akan terus berkembang dan produsen ban akan semakin berani pakai kompon-kompon yang makin ringan kayak gitu. Jadi ya ini kan berarti nanti ya. Sekarang belum. Sekarang masih perang. Masih perang format. Kayak gitu. Nah, kemarin itu ada GCN aja sampai bilang saya berhenti pakai tubeless itu kan. Oh iya. Karena belum lihat tapi saya sudah lihat. Tapi itu alasannya sama karena TPU. Dan alasan-alasan mirip alasannya kayak itu. Tapi itu dari sudut pandang Pirelli. Oke. Jadi ada perang ini, ada perang yang pro tubeless apa? Goodyear karena dia ngikut Zip. Kayak gitu. Jadi ya belum tahu ini siapa lagi. Victoria ya, nggak tahu. Kalau saya ya kembali ke ukuran ban ini tadi. Ya. Kenapa kok milih bannya gede? Banyak yang tanya juga kok nggak berat. Ini nanti kan mau long distance kan berat ini gini. Pertama justru semakin saya sering sepedaan gimana-mana dan tempatnya itu enggak umum, maksudnya sering diajak ke rute-rute yang nggak pernah saya lewati, ban itu makin besar tuh paling enggak unsur safety-nya itu tambah naik. Betul, setuju aku. Ya, jadi saya enggak bisa milih, misalnya kita rute EJJ, rute Audax, rute BJ, rute apa, kita enggak bisa milih rutenya kan. Iya. Misalnya lewat jalan sini, wah ini jalannya rusak, saya tak minggir sana kan enggak boleh. Bisa, ya. Harus jalan ini. Dan ya bukan rahasia, Anda bisa lihat jalan kita tuh bisa kelihatannya rata, tahu-tahu ada bolongan. Cuman satu bolongannya. Yeah. Bolongan tuh kedip, terus kerikilnya tajam. Ya, saya bocornya kemarin EJJ kena ya kayak gitu. Kayaknya mulus, tiba-tiba dak kayak gitu. Dan itu kalau Anda cuman bocor itu enggak apa-apa, Anda bisa bocor, bisa minggir, bisa dievak, bisa ganti ban, terserah. Yang jadi perkara adalah ketika bocor itu mengganggu kestabilan Anda sepedaan. Misalnya waktu turunan, anak-anak turun itu atau ada bolongan, bocor terus jatuh. Nah, itu yang saya hindari itu seperti, makanya cenderung memilih lebih besar. Kalau milih speed, enaknya nanjaknya ya pasti yang kecil itu lebih enak. Dulu ketika teman saya pakai 28 tuh saya enggak mau, saya lebih seneng 25 karena pernah pakai 23-nya kan. Generasi kita pernah pakai 1921 Fredestein dulu. Ya 21. Ya, 21. Saya 23. Zip dulu bannya 19. Fredestein ban Londo itu. Londo ya. Nah, itu terus akhirnya sekarang malah dulu temen yang nganjurkan 28 itu ngotot 28, akhirnya saya nyoba, kok enak, akhirnya 30, 32, sekarang 40 malah. 40. Iya. Saya nyaman saya JJ kemarin pakai 30.
Ini lagi mikir apakah kalau BJ nanti pakai 32 atau 30, masih mikir karena comfort is speed, apalagi kalau jauh-jauh gitu, nyaman itu nggak bisa. Ya tadi jalan kita ini nggak mulus, jalan kita ini banyak broken aspal dan bumpy, itu yang bikin capek. Jadi mungkin ya masalahnya dia bikin ban ini di negara yang jalannya mulus, jadi ya. Iya betul. Oke, sekarang agak menyimpang ke sepatu Om Ri ya. Iya. Ini saya kebetulan nemu aja sih, jadi kok ada sepatu model baru lagi gitu. Ini dia nyebutnya ini dari Strong Fit Athletics, ya merek independen gitu. Oke. Dia ngeluarin sepatu sepeda yang barefoot, jadi kaki kita seperti telanjang kaki gitu, jadi seperti nginjak tanah dalam posisi telanjang kaki, jadi nggak ada yang nahan, nggak ada penahannya gitu, jadi kayak kaki kita kayak nge-flat gitu, kayak sepatu Nike Free, sepatu jalan, sepatu lari yang Nike Free yang depannya lebar. Jadi kita bentuk kaki kita dipaksa tetap natural gitu, bukan dipaksa, dibiarkan tetap natural. Nah saya nggak tahu ini nanti, ini konsep baru aja sih, ini juga independen banget, jadi saya nggak yakin juga ini bakal besar, tapi agak unik ini. Dan dia bisa 2 bolt, bisa 3 bolt, bisa delta, jadi bisa untuk macam-macam. Ini unik sih menurut saya. Ada sekali lagi, dunia sepeda ini sudah 100 tahun lebih, ada aja yang diutak-atik kan. Dulu ada pembalap Adam Hansen yang sepatunya tuh kakinya dicetak ya kan, terus dibuat cetakan karbon fibernya, jadi kayak ya barefoot juga kan sebenarnya. Jadi kayak kaki kita kayak kaki telanjang gitu, cuman dibungkus karbon gitu. Ini mungkin mirip kayak gitu. Kamu tertarik nggak dengan yang kayak gitu? Belum. Karena karetnya sedikit. Kalau buat jalan susah. Nggak, tapi ini lumayan tinggi loh. Maksudnya karetnya mendominasi loh ini. Ini untuk. Nah kan tengahnya ini kalau saya kira-kira ini kalau buat jalan agak susah. Kan ya. Kan kalau di sebelah ini dalam loh ini. Tinggi loh ini 1 cm lebih ini. Solnya ini. Nggak, maksudnya apa ya? Solnya itu bukan, ini sol untuk napak ke sepeda. Bukan untuk dorong sepeda. Itu kan beda ya. Beda. Ya, gitu. Itu maksud saya di situ sih. Makanya kamu sekarang sepatumu MTB semua ya. Iya, jadi kan dorongnya gampang. Amfibi, hidup di 2 alam memang. Hidup di 2 alam. Ya, tapi ini unik lah bahwa ada percobaan baru di dunia sepeda gitu. Kayak nggak tahu apakah ini akan catch atau enggak. Kalau ngeliat sih kayaknya terlalu ekstrim. Nah, kita ngomongin sepeda aja Om Ri, yang ini yang terbaru, Criterium Dauphiné kemarin, tim Israel keluar memakai sepeda faktor baru yang bikin orang geleng kepala, karena ini bukan hanya aero tapi forknya ini kayak track ya, sepeda Lotus ya? Ya, sepeda Lotus trackback gitu ya, yang mekangkang gitu, sangat lebar. Kalau handlebar kayak gini sih sudah nggak terlalu aneh sekarang, tapi fork seperti ini dipakai di Olimpiade waktu itu ya, tim pakai sepeda Lotus. Om Ri berminat nggak dengan sepeda begini? Ini belum ada namanya, belum di launching, tapi sudah dipakai di Criterium du Dauphiné, itu pemanasannya Tour de France. Itu berarti dipakai di Tour de France ya. Ya minat aja, tapi siapa yang beliin? Iya. Masalahnya sekarang ini nilai tukar rupiahnya kita makin kecil ya, melemah, sedangkan harganya sana naik terus, jadi mata uangnya kalah, harganya naik terus, jadi naiknya 2 kali. Tapi ya bahwa masih ada inovasi begini ya seneng juga ya lihatnya. Berarti kan sepeda masih kalau saya sih Om Ri yang menolak punah. Maksudnya dia terus mencoba sesuatu yang ekstrim. Nah, kalau saya sih dari Shanghai kemarin, kalau ngomong soal sepeda, faktor boleh lah, silakan mau bikin ekstrim kayak gimana. Tapi kalau yang ini terjadi Om Ri, ini bisa gempa bumi, bukan gempa bumi, ini kayak goncang bumi ini. Ketika Li Ning, ini di Shanghai Bike Show bulan Mei lalu, awal Mei. Kemarin saya sama Om John sempat pengen ke sana tapi nggak sempet. Li Ning sudah ngeluarin prototipe aerobike-nya. Li Ning, teman-teman yang familiar dengan Li Ning atau yang familiar dengan segala hal di China akan, wah, Li Ning bikin sepeda. Li Ning itu raksasa. Li Ning itu kayak Nike, kayak Adidas. Li Ning kalau sampai bikin sepeda dan pamer otot,
Pamer otot. Mohon maaf, Specialized itu hanya sejentiknya ini, nggak ada. Kekayaan dan kekuatannya dia itu. Kekuatan finansialnya. Kekuatan finansial. Jablas. Ya. Iya, itu Specialized itu hanya seujung jari kelingking ini. Ini Nike aja takut sama ini. Ini raksasa betul kalau di Tiongkok. Apakah ini hanya show atau apa kita nggak tahu, tapi bahwa dia sudah nunjukin ini itu ya kita tahu lah sekarang yang di China itu punya dunia sendiri sekarang kan ya. Yang belakangan sudah ke China pasti tahu kan bahwa Amerika kelihatan kayak negara kuno sekarang. Nah ini yang kalau buat saya sih faktor mau Pinarello mau apa bikin apa, tapi kalau Li-Ning bikin dia nggak usah global market, dia pasarnya sendiri aja sudah cukup ya. Udah cukup. Dan itu yang terjadi dengan brand-brand Tiongkok kan. Kenapa Magen Group Set belum keluar? Kenapa L2 dia tidak agresif ekspansi keluar? Kenapa Sensah kenapa dia tidak agresif keluar? Kenapa Wheeltop masih belum, selain mungkin yang di luar ini masih ada resistansi, tapi marketnya sendiri dia sudah cukup gitu. Nah ini yang karena dia berapa? Setengah dunia sendiri? Seperempat dunia. Iya, seperempat dunia sendiri di sana. Seperlima manusia ada di sana. Ada di sana. Dengan kekuatan ekonomi kayak gitu ya sekarang. Yeah. Jadi dia kan nggak peduli dolar naik atau turun. Mata uangnya sendiri. Nah, ini faktor tadi nggak akan ada apa-apanya dengan kalau Li-Ning ngeluarin sepeda. Nah ini soal sepeda kita ngomongin Unbound dulu ya. Kita akhiri dengan Unbound karena ada banyak tips and trick di Unbound yang mungkin dia ekstrim situasinya, tapi mungkin kita bisa applicable-kan lah gitu. Jadi misalnya bisa ditiru sedikit-sedikit kayak tapi ini nggak tahu ya Omre ya. Tadi Omre bilang ban 55 gede, ini ban 60. Loh ini ya, speed ya? Bukan, ini ya kayak speed gravel ya. Enggak, G1 speed. G1 ya nggak tahu apa ini. Ini Canyon Grail atau Grizzle. Tapi kayak mohon maaf ya, kayak sepeda saya di belakang ini Wednesday Journey KS ini kan kita buat untuk Unbound dulu. Ini secara resmi kita harus bilang maksimalnya ban 45. Tapi sebenarnya kalau mau dipaksakan bisa, karena Hadi Tombro kan pakai ini, dia mau ikut kualifikasi UCI di Australia. Dia menyiapkan Journey KS dengan ban 50 di depan. Oke. Jadi masuk sebenarnya ban 50, cuman secara formal kita nggak boleh bilang 50. Ya spesifikasi industri kita nggak boleh ngomong 50, tapi sebenarnya bisa. Ini buktinya sepeda ini aja dipasangin 60 bisa gitu. Ya pepet banget, tapi bisa. Tapi itu Unbound ya, kita dulu pakai ban 40 kan Unbound-nya. Itu aja udah rasanya gimana. Sekarang mereka pada pakai 55, 52. Ya kalau gimana ya, kalau badannya atlet itu kan mereka sangat menguasai teknikal. Yang kita kepleset itu aja di videonya digas sama dia. Digas ya nggak jatuh. Kita nonton dia ngebut ya. Nggak jatuh. Ya bener sih. Padahal bannya ya sudah ditiru ya. Nah ini kalau yang lihat ini saya jadi ingat Omri waktu tahun waktu ikut Unbound yang dia jatuh, kena episodenya judulnya Unbound Twister. Jadi Omre itu karena kita tahun sebelumnya tahu itu panas dan butuh air, Omre pasang tas besar di tengah frame, diisi tangki 3 liter ya. Iya. Omre itu sudah pasang tangki 3 liter di sepedanya untuk Unbound. Di dalam tas itu. Selangnya udah diatur, dia udah latihan pakai itu berbulan-bulan. Betul, iya. Hamin 2 ketabrak angin. Jadi layar karena ternyata tahun itu beda dengan tahun sebelumnya. Tahun itu hujan dan angin dan lumpur, bukan panas. Akhirnya Hamin 1 dibongkar semua sama Omre, beli tas-tas biasa. Ini bukan hanya bawa air di dalam tas, Omre, ini bawa jerrycan. Ini yang XL ya, dia bawa jerrycan. Ini XL ya? Ini XL, ini bisa jualan ini bisa jualan bensin keliling dong. tapi gini, ini cuman info aja ya, pendengar pemirsa sekalian, ini kalau ini buat XL saya sangat paham karena bukan bentang warung ya. Karena di sana nggak mungkin minta air sama sapi. Jadi dia bawa supply sendiri. Ya. Nggak mungkin, karena sepedanya Laklan tuh malah sudah ada
tangki bladernya di tas belakang ya, Iya. masih bawa botol 2. Jadi Padahal kan mestinya cukup itu. Jadi ya memang dia hanya berhenti di checkpoint yang ada gas station kan ya. Atau water stationnya sendiri ya. Kalau yang Excel nggak ada water station dulu. Serius. Serius. Oh ya bener dia bawa. Bawa tangki. Nggak ada water station. Nggak ada. Harus self sustain. Loh, tapi kan nanti gabung sama besoknya tuh. Iya, tapi dia nggak ngelewati checkpoint kayak kita gitu. Serius? Iya, dia rutenya dilewatin persimpangan jalan yang ada pom bensinnya. Jadi dia bisa ngisinya di pom bensin. Silakan kamu mau ikut Excel kan tahun depan? Nggak. Anu, Aku pengen tahu tangkimu sebesar apa tahun depan. rasanya nggak cukup ini. Nggak cukup. Bawa geledekan. Geledekan di belakang. Isinya tong. Isinya tong. Ini serius ya? Serius. Baru tahu aku. Loh, kamu kurang membaca itu regulasinya Bible-nya itu. Loh, iya, tapi saya kira Nggak. Kenapa dia gini? Karena dia kemarin ngomong kalau mau ikut lagi sekalian Excel kayak gitu. Sekarang tahu maksud gini. saya kalau memang diizinkan dan bisa, kalau misalnya kan sudah 100, Ya. sudah 200. Ya, kamu udah lengkap itu ya. Kalau 200 lagi kan pasti ditanya, loh kok nggak XL? Kan iya. gitu. Maksudnya kalau XL misalnya bisa nggak bisa kan ya sudah nyoba XL gitu loh. Maksud saya gitu. Tapi saya nggak tahu. Saya kira XL itu Ngelewati checkpointnya 200. 150 Iya, dulu, iya. terus Enggak. ngabung di 200. Enggak. Oh enggak. Enggak. Oh, yakin lu? Yakin. Oh, ya enggak tahu lagi. Enggak ada lagi. makanya saya heran kenapa ya dia botolnya gitu. Iya, Mbak tangki. Lahlen Martin kan tailfin-nya itu pas di belakangnya itu kan diisi tangki. Nah, ya yang tadi saya ngomong bladernya kan. Bladder ya diisi tangki. Nah, ini ada yang kayak gini nih juga. Botol minumnya 1, 2, 3. Ya Tuhan. Dan itu semua botol minum yang 750-an. Iya. Iya. Ini yang polar kan ya. Gede. Iya. Gila. Ini gel-gelnya. Ini hydration-nya ini di sini ya. Hydration pack-nya atau gel ini di sini. Gila. Gel. Nggak pengen dong kayak gini. Aku pengen tahu settinganmu kalau kamu ikut. Ya itu ngeledak itu. Geledek gitu. Nah, ini ada lagi yang saya suka dari ini apa ini? Bukan ini TRP tadi. Yang saya suka dari Unbound kemarin ini mungkin satu. Ini ada 2 dong. Loh, Ini Keegan Swenson ini unggulan ini. Ada apa tadi? 2 valve. 2 valve. Wah, 2 valve. 2 valve. Aku tadi ini bukan 2 kanan dan kiri loh ini. iya aku. Nah, ini kan kanan kiri. Ya, aku pakai tadi kaget tuh. Ini bahas apa tuh? Oh iya, sepeda. Tapi ini saya bilang, ini menarik sekali. Oh, iya. Jadi ini dimodifikasi sendiri sama Keegan. Jadi kan kita semua yang paling takut kalau ikut Unbound dulu kan kalau ban bocor kan ya. Betul, ya. Kalau pakai tubeless, kalau dynaplug-nya nggak cukup gimana kayak gitu kan ya. Kalau bongkar, apakah harus bersihin lagi cairan di dalamnya itu pasang ban dalam? Mau nggak mau kan? Nggak mau, iya. Nah dia melakukannya 2 in 1. Oke. Jadi dia tubeless. Tapi dibor satu lagi untuk masukin ban dalam. Tapi ban dalamnya tidak dipompa. Pinter dia. Pinter. Iya. Jadi ban dalamnya itu all the time sudah ada di dalam. Sudah ada di dalam. Jadi dalam. kalau misalnya bocor dan tidak bisa diplug, pompa ban dalam. Langsung pakai kan nggak pompa dia pakai CO2 kan, pakai itu kan langsung. Tapi gini, kalau menurut saya ya, pendekatan itu sangat masuk akal. Karena apa? Karena ban tubeless itu kalau kita sudah lepas gigitan dari rimnya itu, dia ada kemungkinan tuh nggak bisa melewat ya. Apa kalau orang itu nggak rata lagi kan? Iya, bisa. Nah, kalau ini nggak bagus, walaupun ditekan sama ban dalam, dia apa istilahnya nggak duduk dengan baik ya. Itunya bisa gampang bocor di kemudiannya nanti gitu. Nah, kalau dia sudah noto gini tinggal dipompa kan nggak usah nyopot. Pinter ya. Pinter. Kayaknya Om Rey akan melakukan ini di Bentang Jawa, teman-teman. Nggak bisa. Masalahnya siapa yang bisa ngebor itu? Masalahnya ngebor itu nggak gampang. Macet lah ngebor di tempatmu itu. Masalah iya, tapi
bisa ngebor sak pecat balak. Ada teman-teman yang bersedia ngeborkan Omri ke Surabaya, kita tunggu. Kita pengen tahu eksperimennya ini. Menarik kan? Loh, saya bilang pinter ini. Kenapa? Udah nggak usah nyopot. Yang paling nyebelin kan nyopotnya kan? Betul. Udah gitu bersihin lagi. Nyopot terus kelat-kelat itu. Iya, lengket-lengket apa cairan-cairannya. Ya udah. Aduh bocor. Langsung selesai. Ya. Wah, ini jenius ini. Kita suka nggak suka juga ban dalam. Iya, iya. Walaupun coblosan. Kan nggak usah. Bawa, tapi dalamnya langsung ya. Ya ini pendekatan unbound. Ini beberapa yang kita tunjukin. Jadi two valve solution. Nah, jangan diterjemahkan. Solution. Solusi 2 tolong disensor. Soalnya kamu kalau satu ilfil kan, kamu biasa 2 berarti. Normal. Aduh, tapi ini luar biasa. Ini waktu pertama muncul, diapain ini? Kenapa gitu? Oh ternyata di dalamnya ada ban dalam. Ini dan masalah ini bukan peserta biasa kayak kita loh. Ini Keegan Swenson loh ini. Ini unggulan juara loh. Tapi jangan tanya. Kenapa? Lihat gini, yang keri yang mana? Yang keri. Diterusin. Oke teman-teman, itu beberapa pembahasan kita episode ini. Tolong tadi disensor beneran ya. Ini kelamaan ngobrol bahaya gini. Itu kan masih banyak nganu. Enggak, bukan bukan valve itu loh. Teknologinya itu loh. Ini bukan teknologi ini. Ini akal-akalan ini. Ini akal-akalan ini. Ini nanti menarik nanti kalau misalnya pas gravel Blitar saya pengen lihat sepedanya teman-teman itu kan. Ada yang ngomong saya mau pakai sepeda federal. Saya mau pakai Ada yang bilang nggak baca regulasi kan. Pakai ban 28 bisa Om. Males balesnya Om. Tolong dibaca dan dilihat video. Silakan kalau mau pakai silakan. Cuman kan Anda pengen finish kan kayak gitu aja ya. Jadi kalau saya lihat sepintas terus terang saya tidak ikut cek rute. Jadi tolong jangan terlalu detail tanya saya, karena ada yang tanya, Om itu mestinya lewat sini, Om. Saya ini nggak ngerti rutenya. Jadi, ya Om, tolong ngomong sama Om, masa kalau gini, saya ini nggak ngerti, bukan saya tim pencari rute, saya bilang gitu. Ya, tapi rutenya kita seimbangkan antara challenging sama asik ya, maksudnya tetap ada experientialnya. Ini belum all out race gitu. Kita kemarin sempat pengen bikin kayak unbound gitu kan, all out race gitu, tapi jangan dulu. Di Indonesia format seperti itu belum dipahami karena belum ada yang bikin. Nah, jadi kita mau bikin kayak gini dulu, nanti kita lihat setelah ini nanti kita evolusinya seperti apa. Tapi ini lebih ke fun, pengalaman beda, kan ada mengunjungi candinya, ada ya tadi kuliner lokalnya, segala macam. Jadi ini lebih ke adventure. Bagi yang ngebut, saya yakin 4 jam selesai itu nanti. Kalau elevasinya berapa? 1000. 990 saya kemarin. Tapi nggak akan jauh-jauh dari situ. Ya. Dan nggak ada, ya itu di lereng Gunung Kelut, tapi kan hilly kan ya, hilly. Jadi menarik lah. Maksudnya yang ngebut-ngebut nanti 4 jam selesai itu. Saya aja kemarin santai berhenti diskusi aja 6 jam setengah. Jadi saya yakin akan ideal. Kan pasti nanti minta tolong dibuat lebih jauh berikutnya kan. Gitu. Itu dia. Tahun depan insya Allah kalau lancar kita sukseskan dulu, kita support kota-kota yang punya potensi-potensi seperti ini. Buktinya Emporia aja kan nggak punya apa-apa. Sekarang jadi kota gravel dunia gitu. Betul. Nah di Indonesia menurut saya Blitar punya potensi itu karena dia ke utara bisa, ke selatan bisa kayak gitu. Ada temen itu waktu unbound ini di live kan, dia protes. Kenapa? Itu sekelas unbound kameranya bikin pusing. Tak japri dia, kamu tahu unbound itu apa? Ngomong itu kayak daerah yang nggak tahu di mana, antah berantah itu ya. Itu perangkat desanya bikin lomba sepeda, terus akhirnya rame ya itu. Ya benar kan, jadi yang maju itu tuh kayak perangkat desanya gitu loh, yang suka ini ada sepedaan ada gitu ya, yang apa pencetusnya ya orang lokal, pesepeda yang di sana, yang kumisan itu kan, ya, yang kumisnya melintir itu kan, ya itu. Jadi
Kalau bukan kita datang ke sana bikin ya, event, jadi enggak. dikira dia Ya. itu UCI itu datang di Emporia terus orang Amerika nggak peduli UCI. UCI pulang kamu ngapain ikut-ikut ya gitu. Saya bilang itu orang lokal, itu perangkat desa itu aku ngomong. Betul. Jadi sangat desa ya. Perangkat desa. Iya. Jadi jadi dia tuh mengeluhkan karena kan ada live-nya di IG. Kita tuh pusing. Saya juga pusing, dia juga pusing karena kan di film tuh cuma handphone dipegang. Keter dia tanya, saya diketik sama dia. Gimbalmu itu apa? Aku mau lihat. Tanya gitu kan dijawab. Wah, itu bahwa ada event begitu dengan liputan kayak gitu tuh luar biasa. Itu belum tentu ada sinyal itu di situ. Betul. Orang kita itu aja peserta Unbound dikasih gelang yang ada nomor emergency yang SOS kan ya. Just in case kalau kita hilang entah di mana itu. Nah, iya, makanya saya bilang saya nerangkan, kamu kalau itu ada pemandangan live-nya aja sudah luar biasa karena itu nggak didukung sama helikopter, nggak kayak UCI, nggak kayak Tour de France. Tapi dia pakai helikopter sudah. Oh, drone ya dia. Helikopter kayaknya. Nah, yang live itu masih yang IG ya. Yang IG. Yang ada yang bagus yang di YouTube. Betul, teman-teman. Mobil nggak bisa lewat, ya kan? Mobil nggak bisa lewat gimana itu? Mobilnya padahal mereka panitianya pakai 4x4 yang besar-besar itu kan? Yang cuman ada di mainan Tamiya itu. Double cabin bagi, double cabin kayak gitu karena memang nggak bisa lewat mobil. Jadi ya itu desa emang. Jadi ya kadang-kadang ya jempol kita kadang-kadang mendahului akal sehat dan kayak gitu kan, kita harus memaklumi bahwa nggak semua Amerika itu maju kayak gitu. Ini tuh kampung gitu. Bahwa kampung punya event dunia. Wah, hotel ya kayak saya kenapa nggak ketemu sama ini om kayak gitu kan dulu. Hotel kita itu ya, ini Emporia. Hotel kita tuh 50 mil di utara. 50 mil tuh 80 kilo kayak Surabaya Malang itu. Jadi eventnya di Surabaya, tidurnya di Malang. Di Malang. Karena kenapa? Karena enggak ada. Nah terus, yang dibilang kenapa nggak ditemui itu hotelnya 70 mil di selatan. Dia 100 kilo tapi di selatan. Jadi antara kita dengan yang orang yang kamu sebut itu 120 mile. Jadi ketemunya mau nggak mau di Emporia. Jadi gimana ya? Tolong lihat peta, pelajari dulu. Jadi nggak semudah itu. Nah, Blitar juga orang bingung caranya ke Blitar bagaimana. Saya ingetin lagi, mungkin kalau yang dari luar, kalau naik kereta kan ada stasiun di situ. Kalau naik pesawat bisa turun di Kediri karena cuma 40 kilo dari Kediri ke Blitar. Flat 40 kilo. Kemudian dari Malang juga bisa. Dari Malang kan mendarat di Malang juga bisa. Itu berapa? 2 jam naik mobil, nggak sampai 1 jam setengah mungkin. Kalau naik mobil nggak jauh pokoknya. 1 jam setengah. 1 jam setengah dari Malang, dari dekat. Kemudian kalau dari Surabaya, kalau memang harus turun di Surabaya itu 3 jam setengah naik mobil. Jadi itu sebenarnya sangat reachable. Kita mungkin nanti Omri, saya mungkin hari Sabtunya nanti goes dari Surabaya ke Blitar gitu. Iya toh? Kan latihan BJ ya. Ya. Kita muter dulu kemana? Enggak, langsung aja. Langsung aja. 160 kilo. Jadi kalau ada yang mau, silakan datang ke Surabaya hari Jumat, Sabtu kita goes ke Blitar ya. Tasnya Anda pakai paketin atau apa kayak gitu, atau dibawa di sepeda. Oke, teman-teman, itu episode hari ini. Kita tunggu di Gravel Blitar. Nanti medalinya adalah tanah dari Blitar asli, pengrajin lokal. Kalau Anda kom-koman, kita ketemu di Kediri Dolocom, nanti dapat foldable Muzat ini yang bisa fungsional untuk tas kebutuhan. Dan sampai ketemu di episode berikutnya.